kami dari lingkungan hidup ini pengelolaan lingkungannya tidak benar, betul Bu. Pak PJ Group memberikan arahan untuk cek lapangan, pastikan kondisi situasi memang kalau dinyata sangat bertentangan, artinya lingkungan rusak, otomatis tentu akan berpihak kepada masyarakat itu sudah suatu harga mati. Izinnya ada izinnya sesuai dengan koordinat. Persoalannya kemudian adalah terkait dengan pencemaran yang ditimbulkan. Pencemaran yang ditimbulkan itu Pak, itu jadi di dalam pemberian izin itu kan ada ketentuan ada ketentuan yang harus dipenuhi. Apa ketentuannya Mbak Aya? Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terkait dengan izin-izin. Silakan Mbak Aya supaya sampaikan supaya kedengaran dengan. Ya, terima kasih. Terkait darah kan, komunitasnya pasir, melakukan pencucian pasir. Di dalam dokumen lingkungannya, mudah-mudahan Bapak sudah baca, itu Bapak harus melakukan pencucian pasir dengan menggunakan beberapa kolam yang terbagi menjadi setidaknya 3 kompartemen. Dan terdapat. Kalau dalam saat ini kita temukan di lapangan, kami tidak menemukan kolam yang terbagi dalam minimal 3 kompartemen. Betul. Yang itu baru dibuat tidak melakukan. Sebentar, itu kolam kami. Yang mana? Yang ini sebelah sini. Nggak pernah dipakai Bu. Ya kemarin. Nggak pernah dipakai. Kita berani bersumpah di sini ya, setiap malam datang sini. Dia langsung ke sungai dia. Terus udah selesai nenggaus. Nanti ya. Tadi ya kalau yang kolam yang ini yang kami baru lihat, kok yang sana kami belum lihat Pak. Yang tadi belum lihat yang jelas itu kolamnya tidak kedap. Seperti itu, dan kalau misalnya, dan kenapa melakukan ini penambangan di badan sungai? Ya, badan sungai itu yang kita permasalahkan dari tadi Bu. Badan sungai bibir sungai ini. Sungainya di mana? Ini sungainya Bu, ini sungainya. Di atas ada sungainya kiri kanan. Yang lebih parah lagi Bu, di atas ada saluran irigasi Subak Plemeng yang mengairi lebih dari 600 hektar sawah dan kebun. Ini kan udah habis. Simpel. Udah habis. Kenapa yang di desa ini? Desanya lain desa ini. Kita lihat seperti apa kaidah-kaidah cara penambangan yang baik pakai sektornya SDM. Ada di silakan Pak Iwan nanti yang bisa menyampaikan. Kalau jelas kami dari lingkungan hidup ini pengelolaan lingkungannya tidak benar, betul Bu. Hari ini seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan janji kami pada saat masyarakat Lombok Timur terutama Korleko melaksanakan aksi di pemerintah provinsi di kantor gubernur. Pak PJ Group memberikan arahan untuk cek lapangan, pastikan kondisi situasi memang kalau dinyata sangat bertentangan, artinya lingkungan rusak, otomatis tentu akan berpihak kepada masyarakat itu sudah suatu harga mati. Dengan kondisi sekarang ini apa yang kita temukan? Ya, artinya kan sekarang kan sudah tidak ada operasi. Artinya begitu kita turun, tim beberapa dinas terkait dari kabupaten, kemudian dari provinsi, ya mereka sudah menghentikan operasional. Nah, ini tentu langkah berikutnya adalah memastikan bahwa tambang-tambang galian C yang ilegal itu dipastikan dihentikan operasionalnya. Tapi ini kan walaupun dia ilegal diambil retribusinya ini. Gimana nih dapat? Ya jelas tidak bisa lah, kalau tidak ada yang diangkut kan tidak ada distribusi. Selama ini kan seperti itu prosesnya. Itu yang membuat penambang ini ngeyel. Oh, tidak bisa sih. Yang diambil distribusi adalah yang benar-benar yang legal. Berarti pengambilan retribusi termasuk gimana nih? Ya itu tafsiran antum lah bagaimana. Harus ada keterangan dari Pak Kades. Ya harus. Ya kalau memang
diretribusi ditarik dari hal yang, tapi saya yakin teman-teman di Lombok Timur pasti bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Izin Kanda, ini kan masyarakat mengatakan kita main kucing-kucingan terus ini selama ini apa? Nah, saya yakin pengawasan itu bukan hanya dari kita saja, pengawasan masyarakat itu yang terpenting. Jadi masyarakat bisa mengawasi lingkungan sekitarnya, tetapi dalam arti tidak bertindak sewenang-wenang juga, memastikan bahwa lingkungan masyarakat terjaga, pekerja juga terjaga keamanannya di lingkungan yang betul-betul memiliki izin. Nah, ini kan kita temukan tadi ada yang memiliki izin tetapi operasionalnya sedikit menyimpang dari ketentuan. Nah, itu yang harus diluruskan. Diluruskan sehingga kita tadi putuskan untuk penghentian sementara sembari mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah ditunjukkan tadi oleh teman-teman dari ESDM maupun LHK. Terakhir Kanda, ini kan banyak yang ilegal gitu dan kita udah lakukan sidak seperti ini. Ini apakah warga dan meminta itu harus ditutup total yang tidak punya izin ini? Yang jelas kalau tidak ada yang ilegal otomatis tutup total dong. Kita pastikan seperti itu. Kita pastikan harus ditutup lokal permanen sembari mereka mengurus izin, silahkan. Tapi selama mereka mau urus izin tetap berarti ada peluang gitu ya? Ya silahkan ada, kan tergantung penilaian nanti kan ada AMDAL segala macamnya. Kelayakan untuk bahwa wilayah itu layak atau tidak menjadi daerah tambang galian C, tentu ada penilaian dari AMDAL segala macam.